Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sunnati wal wafaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويمشي الله إنه ضرة في العالمين حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعملنا وطلبنا من دين الإسلام تعالى سيدنا وعملنا وطلبنا من دين الإسلام تعالى من السنة والجماعة إلى يوم الدين حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد yang sama-sama dihormati, yang sama-sama dimuliakan, segenap para santri saudara, bapak-bapak, ibu peserta pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dari sore malam ini tiap bersani masih dicari kesehatan, keafiatan, bisa disediakan Allah Subhanahu wa taala sehingga tiap bersani miring lanjutan pengajian tiap bersani kita berkori yang membahas tentang kehidupan tiap bersani sehari-hari. Di pertemuan sebelumnya tiap bersani sambung membahas bahwa di dalam kitab Al-Quran ini bapak-bapak ibu ya, dibagi menjadi dua. Arah pembahasan menyangkut tentang hablum minallah kita. Arah yang di dalam kitab Al-Quran ini disebut arah hablum minannas. Dari hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang berupa ibadah. Apa ini? Sembahyang, puasa, zakat, haji. Ini adalah apa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arah tersebut dalam hablum minannas. Apa itu dalam hablum minannas? Bapak Ibu, hubungan kita dengan sesama manusia. Tapi ini jual beli, simpan pinjam, kemudian kerjasama, gadai, kemudian sandak, nanggap dan lain sebagainya, itu termasuk daripada kajian yang disebut dengan kajian muamalah atau hablum minannas. Jadi dua terbahas di dalam kitab ini Bapak Ibu lengkap. Lalu temulai isi Nabi, temulai isi hablum minallah. Temulai isi apa? Ibadah-ibadah berbeda dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru Bapak Ibu sebelum kita menjawab dari soalan yang pertama, maka yang kedua kalinya tentu kita bersoal dulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjawab Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada pertanyaan. Apa disebut dalam Fathul Qorib? Kemudian disebut atau dinamakan kitab ini sebagai Fathul Qorib. Di dalam penjelasan pengarangnya Bapak Ibu dirahmati Allah, di sini dijelaskan bahwa hadza kitabun fi ghayatil ikhtisar wal tadhir. Wa waqtuhu 'ala kitab musamma bil taqrib. لينتفع به المحتاج من المبتدئين لفروع الشريعة والدين
liyakuna wasilatan litunati yawmal qiyamah wa nafa'al ibadil muslimin innahu sami'ud du'a ibadah qaribun mujib wa man qasadahu la yukhib wa idza sa'ala ibadi anni fa inni qarib. Jadi kita memiliki Bapak Ibu tersebut dalam Fathul Qorib diambil di dalam Nabi, diambil di dalam Al-Quran yang disebut Nabi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa katanya? Dan ketika engkau memohon, ketika hamba-Ku memohon kepadaku, maka katakan bahwa aku adalah dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika wahai Muhammad engkau ditanya mengenai aku mengenai Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesungguhnya dekat dengan hamba-Ku. Maka Nabi Bapak Ibu terhormati Allah, fathun, apa artinya fathun? Fathun itu berasal dari kata fataha dan fatah. Apa artinya Bapak Ibu? Membuka. Berarti fathul qarib artinya apa? Bagaimana cara kita menyingkat supaya kita bisa menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakada sama fathul qarib. Maka itulah kenapa disebut dengan Fathul Qorib. Untuk apa? Membantu kita Bapak Ibu untuk memahami bagaimana cara kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu kalau kembali dekat Bapak Ibu ya harus tahu berbicara dekat. Kalau kembali misalkan kenalan ke cewek, maka harus tahu berbicara. Harus tahu berbicara kenalan, berbicara nembak, berbicara dan sebagainya. Harus tahu. Ya. Harus bagusan mengenai Ibu. Nah, kita tahu. Maka seperti itulah Bapak Ibu terhormati Allah yang disebut dengan Fathul Qorib. Hadis Nabi, hadis tak mau berbicara ibadah seperti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu kenapa disebut dengan Fathul Qorib. Nanti Bapak Ibu terhormati Allah. Jadi ya seperti apa yang menjadi niatan daripada pengarangnya, bahwa kita mudah-mudahan dengan mempelajari Fathul Qorib ini kemudian ya ibadah kita menjadi lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah dari pertemuan sebelumnya yang proposal ini sampun membahas kitab Ahkamul Qawaid. Yaitu apa? Ya, bab atau pembahasan yang membahas tentang Nabi, yaitu hukum-hukum atau cara-cara kita bersuci. Dan pertemuan sebelumnya Bapak Ibu yang proposal ini sampun membahas pira air sekandung dan tekadung untuk beribadah atau untuk bersuci. Arab tersebut Arab ma'ul mutlak. Arab tersebut Arab air mutlak. Tapi air mutlak ini Bapak Ibu Arab itu sisa berkuasa ini ya, dengan penjelasan yang teman sebelumnya. Maka insyaallah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas tentang pembagian air, kemudian kategori air, maka kita akan lanjut kepada salah satu fasal. Faslun. Itu apa artinya fasal? Ya, fasal. Apa itu? Fi dzikri syai'in min al-a'yanil mutanajjisah. Ya, yaitu apa? Tentang sesuatu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan nabi, yang disebut dengan macam-macam dan najis. Ya. Ada a'yan itu artinya ain, berasal daripada ain, berarti sesuatu yang najis. Arak sesuatu yang najis, arak sesuatu yang najis. Arak si tahu tekadu, arak si tahu tekadu. Arak si tahu tekakan, arak si tahu tekakan. Nah ini maksudnya bahwa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan tahu nanti setelah kita bahas. Dia selalu Bapak Ibu tekakan. Dari di dalam kitab ini sudah dibahas.
Ya, ambil sekanggur ke telur, ambil sekanggur ke nabiyaran kambing untuk sembahyang dan lain sebagainya. Wa ma yutharu minha bid-dibabi wa ma la yuthar. Jadi apa sesuatu tersebut Bapak Ibu apakah boleh dibersihkan secara dibab? Kalau kemarin itu Bapak Ibu pernah kita membahas nanti ada 4 cara bersuci. Nanti si pertama tersebut arah wudu, si kedua tersebut mandi, yang ketiga adalah nanti tayamum, yang keempat disebut dengan izalatul najasah, yaitu apa? Membuang najis. Maka di bab Bapak Ibu sama. Sama Bapak Ibu. Masa tidak sama? Ngosok ini nikah. Nah, nikah yang sama. Di dalam bahasa Arabnya dibang ada. Nah, makin kita akan tahu Bapak Ibu. Nah, contoh para nabi lendong sapi. Lendong sapi Bapak Ibu apakah kanggo tegadu untuk sembahyang sebagai apa? Sebagai sejadah. Nah, teman tahu, tapi kita tahu insyaallah. Okay? Nah, di sini mengatakan wajuludul maitati, setiap kulit hewan Bapak Ibu dirahmati Allah, kulluha tudharu bil-tiba. Semua daripada Nabi kulit hewan Bapak Ibu ya itu bisa disucikan tahun terkandung Bapak Ibu dengan cara Nabi, dengan cara disama. Ya, dengan cara digosok, dengan cara dibersihkan, terosok dan lain sebagainya. Ya. Fi dzalika maitatu ma'kulin lahmi wa ghairi. Baik itu Bapak Ibu, ya, hewan yang kanggo tekan, kanggo telur atau hewan sing kanggo. Nabi contoh hewan sing kanggo telur Bapak Ibu. Sapi, kambing, harus pelan-pelan. Tidak antara sapi, orang jumpa. Nah, sapi, beda kambing. Dia sekarang tekan ini loh, Pak Ibu. Dia tekan lagi berapa? Jangan tempat panen. Amin. Kemarin punya Pak sekarang. Tapi ini yang boleh nanti, yang boleh kita makan. Si kangkung telur Bapak Ibu. Atau hewan sini terkandung dulu. Apa contoh? Ulah Jawa apa yang tidak balok. Dia balok dengan manusia balok saya bangkul bungkul di atas sejawa. Kalau memang buaya kemudian di rombongan buah nara di telepon haji sebulan-bulan di telepon haji. Nah, ini apa Bapak Ibu? Kulitnya itu bisa dibersihkan. Kanggo terkandung Bapak Ibu untuk nanti terkandung untuk ibadah jaga, untuk sembahyang jaga dan lain sebagainya. Boleh. Baik itu apa? Kulit yang kanggo tekan, kanggo telur atau nanti atau kulit sendiri kanggo telur. Nah, contoh Bapak Ibu terhormati Allah di sini disebutkan adalah apa? Adalah kulit sapi. Kulit sapi Bapak Ibu itu boleh kita pakai untuk dijadikan sebagai sejadah. Ada senapi, ada yang keluar dari kata mainstream. Ada sededek mainstream doang. Biasa lalu. Maka Nabi Bapak Ibu dedek sakede gitu dengan lain. Apa nih? Dia sejadah anak kulit sapi. Lalu sembahyang Bapak Ibu lagi kulit sapi. Sah atau tak salatnya? Sah. Asalkan Nabi, asalkan disama, asalkan didibang. Apa kena didibang bersama Bapak Ibu? Yaitu dibersihkan kulitnya. Nah, jadi dibersihkan kulitnya dari Nabi. Pertama kulit luar, si kedua kulit dalam. Kan biasa dia berusaha di Nabi kulit
sapi. Pasti Nabi bapak-bapak ibu di dalamnya sewanen-wanen di sila bahasa. Sewanen-wanen kecek-kecek dengan kuliti siaran sapi pasti narak doang kedai dan kemauan siaran Nabi arah daging dia sedikit. Sewanen-wanen dengan secekap-cekap dengan kuliti. Nah, itulah bapak ibu yang kita apa? Yang kita bersihkan, yang kita gosok. Bagian dalamnya Nabi, pertama daging yang tersisa, yang kedua adalah lembu yang tersisa. Kenapa bapak ibu? Karena dua hal ini akan menyebabkan, akan mengundang Nabi bau. Sila. Daging bapak ibu namun tak ada embus. Baik nama dek. Baik. Lembu bapak ibu sila. Ya. Lembu bapak ibu namun Nabi namun tak ada baik. Nah, jadi kulit dalam bawah ibu yang kita gosok itu apa? Pertama sisa daging yang menempel, yang kedua adalah daging, adalah lembu yang menempel. Itu yang kita gosok. Itu yang kita gosok. Kita gosok bawah ibu sampai ketemu Nabi, ketemu kulit yang kasar itu. Kulit yang kasar. Selesai itu bapak ibu kita apa? Kita siram bersih. Kemudian dibalik kita apa? Sedih. Gunakan bulu sedih bulu set selesai. Nah setelah itu bapak ibu pelonggo bakso bagus, kemudian potong menjadi sejadah, kemudian dijemur. Ketika kering bapak ibu pelonggo boleh untuk memakainya ibadah. Nah ini yang disebut dengan Nabi boleh, yang boleh kita gunakan untuk ibadah. Dan ini bapak ibu terbaca Allah. Wa kaifiyatul tibau. Bagaimana cara kita untuk Nabi untuk menyamar bapak ibu ayyan si'a fudulal jildi mimma yu'affiru min damin wa nahyi bi syai'in harrim kal asli. Nah, jadi cara kita menyamar bapak ibu terbaca Allah dengan apa? Dengan menggosok, dengan menyikat kulit tersebut dengan Nabi dengan sesuatu harif. Harif itu artinya yang tajam. Apa sesuatu yang tajam? Ya, ketika awis ke ahli bau, sudah melengkung awis kan? Apa namanya? Ya lahirkan pokok sesuatu. Batu kumpung, ke batu kumpung bau enak bapak ibu kita gosok. Atau memanggil kanarak sikat sekasar niki, ya, kasar niki, keras. Nah, ya sikat barang, ya si gosok bapak ibu. Nah, niki itu sebut darah Nabi, niki itu sebut darah kita. Boleh. Ular misalkan bapak ibu beli impung, kait ke bangga. Apa? Rezeki nombok. Kenapa bapak ibu? Karena kulit ular itu mahal. Kulit Jawa itu mahal. Ibu-ibu terutama pelonggo tahu bapak ibu tas yang paling mahal di dunia ini kimbe dengan tepiak. Tas apa? Hermes negara. Tas apa yang dah? Dior negara. Tas tinggi. Lalu si asli ini dengan tepiak kulit dengan tepiak bapak ibu. Maka lamun terdayun nanti, lamun terdayun misalkan ulang membeli impung, berarti rezeki nombok belum. Apa? Sembelih baik kulit di atas. Jual sangat mahal. Kalau mobil bapak ibu, dengan Nagita Salatina, bapak ibu pertama. Kalau dengan Nagita Salatina, Nagita Salatina bapak ibu sekitar semiliar lagi barang. Buat apa dengan dia? Karena ada namanya mana? Sabuk juga kadang-kadang dibuat dari apa? Dibuat dari kulit. Mahal bapak ibu. Sabuk tiang bapak ibu kiraji. Selain aja. Lalu sabuk kulit kiraji bapak ibu dia mahal satu saja. Mahal saja. Nah inilah kenapa bapak ibu Islam itu apa? Islam itu mengajarkan kita luar biasa. Detail bapak ibu sesuatu itu pasti punya manfaat. Lalu tahu cari.
Semuanya punya manfaat, namun tetap berbeda kegunaan. Ini bapak-bapak ibu, sesuatu yang mohon maaf bapak ibu dirahmati Allah kita anggap tidak guna. Sesuatu yang kita anggap tidak guna, ikan misalkan, ikan masih darah ikan masih ikan bapak ibu ditebakkan. Apa guna ikan ini? Ternyata ada guna, tapi lipat gede, lipat kecil, gitu. Ya, ada Allah bapak ibu guna. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini nabi arah doang kegunaannya.